Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Dwiki Darmawan. Saya berasal dari Panjang, Bandar Lampung. Saya sempat satu kelas dengan salah satu mahasiswa yang saat ini mungkin bersama kalian, yaitu Fuad Aska, yang kami setahun bersama belajar, main bersama di sana di salah satu unit madrasah yang ada di Bandar Lampung. Dari sinilah saya ingin membagi pengalaman saya untuk bisa mendapatkan suatu beasiswa daripada bisa kuliah di luar negeri. Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memaparkan cerita pengalaman pribadi saya untuk mendapatkan suatu beasiswa untuk bisa kuliah di salah satu universitas yang ada di luar negeri, saya ingin menyampaikan tentunya dengan keadaan kita sekarang ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu musibah, memberikan suatu ujian kepada kita selaku orang-orang beriman. Maka alangkah baiknya kita selaku orang-orang mukmin ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang kita rasakan, yang kita sikapi adalah rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam musibah yang Allah berikan kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'annya, di dalam Quran surat ke-64 atau Ghabun di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, tidaklah suatu musibah itu datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dari sinilah kita dapat menyadari bahwasannya setiap musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang pertama kali yang harus kita miliki adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya musibah ini tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar, dalam menimba ilmu, dalam mencari hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi diri kita, dan khususnya kepada orang-orang terdekat kita untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kawan-kawan yang saat ini sedang menonton video saya, yang mana saya ingin berbagi pengalaman pribadi mengenai perjalanan saya mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri. Perjalanan saya untuk mendapatkan beasiswa ini berawal daripada keinginan saya untuk bisa mendalami ilmu agama, ilmu din, ilmu syar'i, yang mana itu merupakan jalan kita untuk dapat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Perjalanan saya dimulai dari sejak saya berkeinginan untuk bisa belajar di salah satu pesantren di daerah Lampung Selatan. Ketika saya selesai daripada sekolah kelas 1 SMP saya, kemudian saya berniat untuk melanjutkan pendidikan saya ke pesantren. Maka inilah awal mula saya daripada perjalanan menuntut ilmu untuk mendapatkan suatu beasiswa di luar negeri. Di pesantren inilah merupakan awal karir saya untuk bisa mendapatkan suatu beasiswa di luar negeri, karena ini merupakan basic awal untuk kita dapat mengenal ilmu agama daripada dasar-dasarnya. Hal yang pertama yang saya lakukan di sana adalah mendatangi guru-guru, kemudian berbaur dengan para tulab, dengan para guru yang mana mereka sudah mumpuni dalam bidang agama. Hal-hal yang menarik yang bisa saya ambil daripada kita belajar di pesantren itu adalah kita bisa mendalami ilmu agama dengan cara yang baik, dengan kondisi yang baik, kemudian kita bisa menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Inggris dalam keseharian, karena itu merupakan salah satu program yang biasanya terprogramkan di berbagai pesantren yang ada di Indonesia. Itu adalah dasar awal daripada kita ingin mendapatkan suatu beasiswa, yang mana beasiswa ini menyangkut tentang keilmuan agama, khususnya di bidang ilmu keislaman. Maka hal yang pertama inilah karir saya dimulai melalui saya masuk ke dalam pesantren, mengenal berbagai mufrodat, mengenal berbagai hukum-hukum syariat, kemudian kita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dengan keseharian, yang mudah-mudahan dengan cara inilah
kita dapat mengambil manfaat dan faedah yang banyak. Kemudian setelah saya lulus dari pesantren di tahun 2018 tepatnya, kemudian saya diminta untuk bisa mengabdi di pesantren tersebut. Ya. Kemudian setelah mengabdi inilah saya mencari tentang beasiswa penerimaan mahasiswa baru untuk bisa kuliah di luar negeri. Perjalanan mencari beasiswa ini kemudian saya dapati di salah satu Instagram yang dimiliki oleh Quantum Akhyar, miliknya Ustadz Adi Hidayat. Kemudian beliau membuka suatu peluang beasiswa penerimaan mahasiswa baru untuk bisa kuliah di luar negeri. Kesempatan inilah yang saya ambil. Kemudian saya berangkat dengan kawan saya berdua dari Lampung menuju ke Bekasi untuk bisa tes daripada tes tulis yang diselenggarakan di sana. Ketika kami sampai di sana, kami melihat banyak sekali peserta yang antusias mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk bisa kuliah di luar negeri. Setelah kami mengikuti tes tulis ketika itu, dan kami pun kembali ke daerah asal kami masing-masing, kemudian seminggu setelah itu diberikanlah pengumuman hasil orang-orang yang terima untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena tahap yang diberikan oleh Quantum Akhyar ketika itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tes tulis, yang kedua adalah tes lisan yang langsung wawancara dengan Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat. Kemudian setelah seminggu kami menunggu dan hasilnya pun akhirnya kami dapati, dan saya termasuk orang-orang yang diterima oleh beliau untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Ala kulli hal, kemudian setelah perjalanan kami mendapatkan informasi itu, lalu diberikanlah informasi selanjutnya untuk bisa melewati tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara dengan beliau. Dari 500 sampai sekitar 600 orang daripada ikhwan dan akhwat, itu hanya yang diterima ketika itu hanya 32 orang, yang mana 11 daripada ikhwan dan 21 daripada akhwat. Kemudian di tahap seleksi yang kedua langsung wawancara dengan beliau, kami bertatap muka langsung. Perasaan grogi mulai muncul karena dengan wibawa beliau, keilmuan yang beliau miliki, inilah yang membuat kami merasa sangat grogi ketika melihat beliau, salah satu idola. Ala kulli hal, kemudian setelah kami melakukan wawancara dengan beliau langsung, ditanya tentang keilmuan, ditanya tentang bahasa Arab, nama, asal, dan sebagainya. Kemudian kami pulang ke daerah masing-masing, dan setelah beberapa bulan kemudian maka diberikanlah suatu pengumuman dari akun Instagram pribadi beliau. Kemudian keluarlah hasil-hasil daripada orang-orang yang diterima oleh beliau langsung untuk bisa melanjutkan kuliah di salah satu universitas yang ada di Sudan. Yang ketika itu kami dapat beasiswa di salah satu universitas namanya International University of Africa yang berada di negara Sudan. Ala kulli hal, perjuangan kami dari bulan Maret hingga September kami berangkat. Tentunya saya pribadi tidak terlepas daripada perjuangan orang tua yang menemani saya daripada Bandar Lampung, perjalanan menuju Bekasi, terus bahkan hampir 8-9 kali saya bersama ayah saya. Perjuangan beliau yang sangat menginspirasi saya, yang membuat saya semangat lagi untuk bisa mendalami ilmu agama ketika diterima oleh Ustadz Adi Hidayat. Maka perjuangan orang tua inilah yang tidak mungkin kita pungkiri, yang mana setiap hari mereka berdoa di setiap selesai sholat 5 waktunya, kemudian bangun malamnya, memohon kepada Allah untuk anak-anaknya menjadi orang-orang sukses dunia maupun di akhirat. Maka tidak ada yang pantas kita berbuat baik kepada mereka adalah kecuali membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat, dan tidak ada kebahagiaan yang bisa kita raih untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu kecuali dengan menjadi salah satu penghafal Al-Quran, yang mana Nabi SAW menjanjikan kepada para penghafal Quran bahwa orang tuanya ketika di akhirat kelak akan diberikan suatu mahkota kepada anak-anaknya yang bisa menghafal Quran. Maka inilah motivasi saya. Kemudian saya ingin belajar tentang agama, mendalami agama, yang akhirnya alhamdulillah ala kulli hal bisa kuliah di salah satu universitas yang ada di luar negeri, tepatnya di negara Sudan.
Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai di sini tempat daripada manba'nya ilmu, sumbernya ilmu, ya, kepada para masyayikh kami belajar, kawan-kawan kami dapati dari berbagai macam negara, yang dari Indonesia sendiri, dari berbagai macam provinsi kami saling kenal, kami saling sapa, kami saling mengetahui satu sama yang lain. Dari sini kami mulai belajar mandiri, kemudian menata hidup kembali untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses kemudian hari dengan mendalami ilmu agama. Maka tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali di sini hanya belajar dan belajar. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas perjalanan saya, perjuangan untuk bisa mendapatkan beasiswa di salah satu universitas yang ada di negara Sudan. Motivasi saya daripada banyak para guru yang menyampaikan ketika kita masih bisa dan masih mampu, ada kesempatan kita bisa keluar untuk kuliah di luar negeri, terutama bisa mendalami ilmu agama, maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan berharga itu, karena itulah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka semangat saya belajar di sini adalah salah satunya dengan motivasi para guru ketika kami belajar di Indonesia, ketika kami belajar di pondok, itulah yang mendasari saya untuk semangat lagi belajar di sini. Inilah perjalanan motivasi saya dalam mencari beasiswa, kemudian mendapatkan sampai akhirnya bisa belajar dengan para masyayikh di sini. Karena ketika kami belajar di sini, tuntutan kami ketika pulang ke Indonesia nanti sangat besar. Kami bisa mendakwahkan kepada masyarakat hal-hal yang perlu kami dakwahkan. Semoga dengan kisah yang saya ceritakan tadi dapat menginspirasi kawan-kawan sekalian untuk lebih semangat lagi menuntut ilmu. Keadaan sekarang jangan kita jadikan sebagai alasan kita untuk menyia-nyiakan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah saat ini, maka teruslah kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan cara inilah Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'annya di Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mau memiliki ilmu daripada ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.